Halo guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Waduh, suara saya langsung bindeng nih gara-gara pasarnya berdarah, gara-gara turun nih. Setiap koreksi pasti pertanyaannya sama dan kalian juga pasti punya pertanyaan yang sama. Apalagi kalau minusnya itu lebih dari 20% ya kita. Kalau tadi pagi sih saya lihat 22%, nggak tahu pas kalian nonton video malam ini kapan, karena kan kita record pagi hari. Itu seminggu terakhir. Jadi 7 hari terakhir minus lebih dari 20% untuk BTC. Dan kalau pasar Bitcoin aja seperti itu ya, aset kripto altcoin yang lainnya juga ikutan terseret. Jadi kita bahas aja yuk langsung tanpa basa-basi. Oke, let's go. Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest. Dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republicpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi saya cuma mau kasih kayak apresiasi aja sih betapa kerennya di pasar kripto itu beda sama di pasar tradisional atau pasar yang lainnya. Kalau pas lagi pivot, entah kita pivotnya ke atas pas lagi bullish atau pivotnya pas lagi ke bawah pas lagi bearish banget sentimennya, itu rame banget sama memes. Dan saya bener-bener suka ngeliatin memes karena jadi bikin ketawa. Ngeliatin timeline itu bukannya sedih atau takut atau panik apa gimana, malah pada ketawa karena memesnya itu lucu-lucu. Dan banyak banget orang yang langsung minus 30%, minus 40% pasti nyalain Twitter, buka dan mikir tentang ide shitpost yang keren. Jadi kayak gini tuh bener-bener yang bikin saya tetap nggak habis pikir sih tentang gimana emosional investor-investor kripto yang bikin lucu meskipun keadaan mungkin bikin kalian lagi khawatir. Pertanyaan yang terbesit tuh mungkin apakah siklus bull udah berakhir, apakah udah tamat, inikah bear market lagi, kita udah masuk. Jadi biar nggak mengulangi video yang sebelumnya, kalau misalkan kalian mau tonton ini yang judulnya apakah siklus bull kripto 2024 sudah tamat. Di sini judul thumbnailnya pokoknya yang Halo Bear. Jadi kayak beruangnya itu lebih unggul daripada si bantengnya. Nah, biar kita nggak ulang materi yang sama, intinya tuh di sana kita membahas pandangan tentang kekhawatiran orang-orang. Karena selama pasar di awal tahun 2024 ini bullish, tapi dari Q2 sampai sekarang itu konsolidasi mulu. Dan itu menjadi banyak orang yang khawatir, mungkin kehilangan keyakinan dan jadi ragu sama investasi aset kripto. Jadi kalian bisa tonton di situ karena itu 20 menit panjang, banyak informasi yang materinya komplit. Kripto itu memang berisik, jadi kita bantu di sana untuk melihatkan data-datanya aja yang bisa memberikan kalian mungkin alpha atau informasi yang bagus daripada noise. Dan di tengah banyaknya kepanikan, ketakutan, atau daftar FAT yang biasanya tuh panjang banget, itu FAT sampai nggak ada habis-habisnya, itu semua memang cuman kekhawatiran di mata kami. Valid sih valid, cuman ya itu kekhawatiran aja. Dan di video yang ini tuh kami ungkapkan bahwa keyakinan tim Revolut Rupiah itu ini bukan akhir dari siklus bull. Ini bukan mulai bear market lagi. Cuman sejak video itu kan ya makin turun ya, makin tambah dalam nih koreksinya. Tadi pagi aja dari jam 9 terus sampai ke jam 12 itu yang tadinya 58.000 Bitcoin kemudian jadi 54.000 Bitcoin, jadi tambah dalam koreksinya. Apakah video itu salah? Logika simpelnya gini, kalau kalian lihat orang banyak yang pada khawatir, logikanya itu tanda pasar itu sudah memuncak, itu justru saat tidak ada orang yang khawatir. Kalian lihat deh siklus-siklus bull di 2017, 2021, sejak kapan top cycle itu waktu sentimen negatif dan buruk. Top cycle itu waktu sentimennya euforia. Justru kebalikannya, orang happy banget, terlalu bahagia, mereka pada gak punya rasa khawatir sama sekali. Mereka gak khawatir karena mereka pikir mereka tuh jenius banget, cerdas, sudah menemukan gimana caranya bisa bebas finansial secara instan. Itu top cycle. Apakah yang beberapa bulan terakhir ini kalian rasa top cycle untuk udah masuk bear market lagi? Menurut saya ya dengan banyaknya orang khawatir justru malah kebalikannya. Orang khawatir waktu kita masih di bawah. Sesuai dengan opini kami di video itu, argumennya itu kita bilang ini baru sepertiganya bull cycle. Nah, si Kobe malah kemudian baru aja di komen sejalan dengan yang tadi. Jadi kalau di video itu kita bilang siklus ini baru sepertiganya, waktu di sini ada yang ngomong the cycle is just starting, baru mulai, malah si Kobe bilangnya ini belum mulai. Jadi si Kobe itu malah dia komentarnya serius ya, dia bilang ironically
Jadi dia pikir ini belum mulai dan serius tidak bercanda menyamakan ini dengan tahun 2019 kalau kalian lihat di bawah. Orang mungkin pikir kayak dia biasa kan kalau di Twitter tuh seringnya nge-sarkas. Tapi ya dia benar-benar menyamakan sikon sekarang dengan tahun 2019. Dan mungkin kita lihat itu aja ya. Video ini kita bahas tentang apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil nih dari tahun 2019 yang mungkin bisa kita terapkan untuk saat ini. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Coba aja kita lihat. Sebelum itu mungkin kalian komentar di bawah nih. Apakah benar feelingnya itu vibes-nya kerasa kayak tahun 2019 untuk yang udah pernah di tahun itu. Nah sebenarnya tergantung sih gimana kita ngelihatnya, karena itu udah bisa dianggap kayak pas 2019 masuk siklus baru kah? Makanya kemudian memuncak sampai di 2021, atau itu cuma bagian dari bear market aja di tahun 2018 yang berlanjut. Karena kemarin kan ada juga siapa kalau nggak salah GCR atau siapa itu jadi ada yang ngomongin soal kayak eco bubble dan lain-lain. Kalau tahun ini memang kayak tahun 2019, bukan berarti tahun 2020-nya kan sama lagi. Kalau yang kemarin kayak ada COVID, ada pandemi, nggak tahu ya kalau ada krisis global kemudian tahun depan. Tapi intinya struktur pasar itu udah berubah. Kalau sekarang berbeda dengan adanya ETF, ada peredaran koin atau token baru yang kemudian tokenomiknya itu ada yang high FDV, low float, supply-nya. Jadi itu yang tadi pagi benar-benar bikin orang akhirnya jadi ada harapan lagi. Karena si Kobe malah bilangnya, well sebenarnya malah mungkin bull cycle ini belum mulai. Nah sekarang pertanyaan kita, apakah sejarah akan berulang? Kalau tahun ini memang kayak tahun 2019, apa yang bisa kita pelajari? Kepanikan di Twitter tuh memang mengejutkan sih. Waktu saya lihat harga itu, saya pikir BTC itu kayak udah balik ke $30.000. Ternyata cuma balik ke titik yang sama sebulan lalu. 5 Juli sebulan lalu, di awal bulan tuh pokoknya kan di kisaran $54.000 juga. Jadi ya kayak pengingat bahwa emosi manusia tuh berubahnya cepet banget. Instan banget hanya dalam jangka waktu singkat cuman karena harga. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, ini untuk monthly return Bitcoin ya. Jadi kita lihat per bulannya. Dan kalau misalkan kita ngelihat untuk bulan Juli yang kemarin, performa BTC itu parah waktu di awal bulan Juli kemarin, tapi sejalan dengan performa historisnya dia. Sama halnya dengan ETH, cuman kalau BTC sama ETH bedanya kan ETH bulan lalu itu lebih volatil gara-gara ada ekspektasi peluncuran ETF spot, dan akhirnya orang trading spekulasi itu antara mau buy the rumor atau sell the news, terus jadi volatil di sana. Dan kalau misalkan kita ngelihat return bulanan, semisal nih ya, ini kan kita ngelihat dari rata-rata untuk bulan Juli itu ya memang di kisaran yang sama dengan bulan-bulan Juli yang sebelumnya. Kalau mau dibandingin sama yang tahun 2019 sih itu malah minus. Cuman yang kemarin ya positif meskipun dikit banget juga gak signifikan. Tapi kalau kita ngeliat 2 bulan berikutnya, yang bulan sekarang kayak Agustus terus bulan depan itu September, itu 2 bulan berikutnya ada potensi keadaan harga Bitcoin itu memang choppy, memang konsolidasi. Dan karena untuk Q3 itu kan kuartal ketiga Juli, Agustus, September. Memang dari Q3 dari antara 3 bulan ini, bulan Juli doang yang paling baik secara historis. Kalian lihat aja average-nya rata-rata sama mediannya. Untuk yang bulan Agustus sama September itu nggak mengesankan sama sekali. Jadi bulan Julinya udah lewat, itu bulan yang paling baik untuk kuartal ketiga ini. Jadi kalau kita ngeliat rata-rata median bulan Agustus September ya itu memang lebih rendah dengan indikasi konsolidasi. Makanya pertanyaannya, kalau memang lebih rendah lagi nih harganya gitu kan dari yang pagi ini aja udah mengejutkan, kalian siap apa enggak? Jawaban kalian siap apa enggak ini nanti tergantung sama keputusan yang kalian ambil selama beberapa minggu terakhir, atau mungkin beberapa bulan terakhir, atau mungkin sejak kalian masuk investasi. Kan beda-beda nih yang nonton video Rupiah. Ada yang mungkin ada investasi bertahun-tahun lamanya di pasar kripto, ada yang baru masuk tahun ini, ada yang baru masuk bulan ini. Jadi pertanyaannya, apakah kemarin kalian itu cuma DCA aja atau kalian udah all in? Kalau DCA kalian pakai uang dingin atau uang dapur, kalau kalian all in pakai uang dingin atau uang dapur, itu beda-beda skenario ya. Timingnya cuma bisa pas banget ya dengan monthly return yang kita lihat di Q3 untuk Juli, Agustus, September 2 bulan yang berikutnya ini juga. Ditambah sama kalau sekarang ada penjualan aset ya, dari Jerman ya jualan, ada pemerintah AS megang Bitcoin juga, Mt. Gox mulai distribusi, ada Silk Road, ada jump trading rumor baru-baru ini. Mungkin nanti kita bahas nih di video hari Rabu sama Bliudi, karena kayaknya ada beberapa rumor pasar yang membuat hari ini lumayan tergoncang. Orkestra keadaan akhirnya itu jadi mengingatkan saya sih sama video Sell in May and Go Away. Ini waktu kita bikin 3 bulan lalu,
Itu kan judulnya benarkah sell in May go away? Inikah saatnya untuk TP atau take profit? Nah di situ kami ubah sebenarnya pesannya. Mungkin kalau kalian nonton sampai akhir kalian dapat pesannya. Pesan kami bukan untuk sell in May terus akhirnya jual semua aset kripto kalian di saat itu. Waktu itu kami ubah, akhirnya bukan jadi sell in May go away tapi jadi hedge in May and go touch grass. Jadi buat kami dengan strategi itu yang kami ikutin, ya nggak begitu masalah besar akhirnya dengan koreksi pasar hari ini. Karena ternyata ya lumayan kan kita dapat gains tuh selama beberapa bulan terakhir. Dan untuk kalian mungkin yang baru investornya baru masuk atau baru belajar, baru nyicil lagi DCA, itu kembali lagi sih ke perbandingan tahun 2019 ya. Kalau misalkan kita lihat miripnya harga ya, kalau si Ansem ini kan kemarin tadi pagi juga sempat nge-tweet tuh. Kalau kita bandingin tahun ini sama tahun 2019, tahu gak sih Ethereum tuh turun 70% gitu kan setahun dalam tahun itu, dan bener-bener gak nyentuh bottom sampai bulan Desember. Jadi kayak persis yang kita lihat kalau sell in May go away kemarin ya, itu kalau misalkan kalian sell lebih kecil kesempatan untuk bisa TP. Kalau kalian hedge in May go touch grass, ya bulan lalu ada beberapa profit yang udah bisa kalian realisasikan. Dan itu ketinggalan kalau di tahun 2019 kalian sell in May ketinggalan 70% sampai bulan Juli. Di tahun ini juga sama. Makanya sejauh ini benar-benar kemiripan sama tahun 2019 itu kerasa kan. Dan kalau kemarin kalian sempat TP, gains mantap itu lumayan untuk saat ini di tengah orang-orang mungkin lagi pada panik udah ada profitnya. Cuman memang di tahun 2019 itu juga habis kejadian Juli, kemudian masuk Agustus September kuartal ketiga sampai ke sisa akhir tahun 2019 itu memang konsolidasi. Dan itu ya sama kayak yang Ansem bilang ini ya. Dan mungkin kalau misalkan kita ngelihat ke chart ini ya, ini saya lihatin nih tahun 2019 selama setahun itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat kuartal ketiga nih masuk ya Juli, Agustus, September, bener-bener daily red candle-nya itu banyak banget. Ini pakai high Kanashi bener-bener kelihatan. Dan itu terus sampai ke kuartal 4 sampai akhir tahun. Sebelum akhirnya awal tahun di 2020. Nah kalau kita ngelihat tahun 2019 ya sebagai peluang untuk masuk lebih banyak. Mungkin dirasa bisa kayak kita nangkep pisau jatuh takutnya. Karena ingat di sisa akhir tahun 2019 itu belum benar-benar ketemu sampai bottomnya gitu kan. Jadi tergantung sama posisi kalian sekarang aja sih. Tanya aja nih pertanyaan. Kalau udah all in kemarin, kalian pakai uang dapur, apa mending cut loss sekarang? Mumpung kondisinya belum memburuk kalau iya ngulang seperti tahun 2019. Kalau udah all in kemarin tapi pakainya uang dingin, sabar nggak nunggu recovery? Recovery-nya nggak tahu nih kuartal 4 recovery, apa tahun depan recovery, karena pasti menggoda untuk melihat entry yang lebih rendah ini. Kalau cuma DCA, mungkin nggak masalah. Tapi kalau DCA-nya pakai uang dapur, apa mau de-risking? Mungkin mengurangi risiko aja dengan keadaan sekarang. Atau berani lanjut DCA lebih banyak karena ada opportunity bagus nih. Cuman ya harus sambil hidupnya lebih hemat, biar pengeluaran tiap bulan nggak gede. Karena kan uang dapur yang dipakai. Nah kalau cuma DCA tapi kalian pakainya uang dingin, harusnya santuy aja kan di keadaan sekarang. Ada atau mungkin ada sikon baru berubah, mungkin keadaan di keluarga kalian yang tiba-tiba butuh atau perlu ubah strategi dalam waktu dekat. Jadi itu 4 skenario berbeda tergantung sama posisi kalian sekarang kayak apa, dan tergantung sama apakah kalian percaya tahun ini memang ada kesamaannya mirip dengan tahun 2019. Soalnya masuk posisi spot, ini kita nggak ngomong leverage ya, kita nggak pernah suka leverage di rupiah. Soalnya masuk posisi spot itu bisa dua cara. Bisa pas koreksi itu langsung masuk di sana, atau bisa pas habis koreksi itu ada bounce terus menemukan ada kekuatan pasar baru masuk di sana. Jadi ada yang masuk pas indikasi weakness, ada yang masuk pas indikasi strength. Nah ada yang berani masuk langsung karena nggak mau ketinggalan kereta. Mumpung diskon langsung ya udah masuk, pokoknya nggak pengen ketinggalan kereta, takut kalau tiba-tiba bounce-nya cepat recovery. Tapi ada juga yang nggak mau nangkep pisau jatuh, jadi ya udah deh nunggu aja dulu, mumpung lagi turun, mungkin nanti kalau ada bounce konfirmasi, dia nyarinya konfirmasi pasarnya udah kuat baru. Ya selisihnya mungkin dapat diskonnya nggak beda jauh ya antara dua orang investor spot ini. Tapi yang satu itu perlu nunggu lebih sabar untuk bisa ngelihat warna hijau daripada yang satunya. Dan seperti yang kami bahas berulang kali, ekspektasi likuiditas global itu akan membaik ke depannya. Fed AS itu bakal jadi main bagian besar.
belakangan ini kan cuma karena lagi kering aja likuiditas global, makanya bull run yang eksplosif mungkin menunggu timing aja yang tepat. Mungkin di hari Rabu nanti kita bahas entah makro, entah rumor pasar lainnya, pokoknya oleh beli Udi kita lihat di hari Rabu nanti. Nah di video yang kita bikin rehat sebelum bull run, nah di video yang thumbnailnya ini orang lagi rehat gitu kan sebelum bull run, sebelum to the moon lagi setinggi apa, itu kami juga menekankan soal M2 global, supply money untuk M2 global yang seringnya naik dan terakhir kali kontraksi itu cuma tahun 2015 dan tahun 2019 lagi, contoh tahun perbandingan kita sekarang. Dan setelah kontraksi itu, kalau kalian tahu, setelah kontraksi itu dalam setahun langsung balik pertumbuhannya 9-10% per tahun untuk M2 global. Dan kalau pertumbuhan M2 global tuh rata-ratanya kita balik aja ke 3% per tahun, jumlah sebesar 7-10 triliun dolar. Itu masuk selama 2-3 tahun berikutnya. Bayangin, sedapnya megang aset berisiko, Bitcoin, BTC, dan kawanan kripto lainnya. Kalian bisa jadi referensi video berikutnya kalau misalkan kalian pengen tonton tentang rehat sebelum bull run lagi. Mungkin bisa jadi hal yang menarik untuk ditonton berikutnya. Nah intinya kita bakal pantau nih data-data beberapa bulan ke depan. Yang jelas pasar kripto sekarang itu memang ada banyak banget kemiripannya sama tahun 2019. Itu beberapa hal tadi yang bisa kita pelajari. Masih ada banyak uang di luar sana yang belum masuk ke BTC, ke Bitcoin, dan ke aset kripto lainnya. Dan jangan takut, kalau misalkan kalian mungkin kehilangan harapan, kalian mungkin sekarang jadi ngerasa ragu dengan kondisi pasar sekarang, Q4, kuartal keempat, ya, Oktober, November, Desember, itu memang sering jadi kuartal yang penuh keajaiban di siklus yang bullish. Kok gitu? Lihat aja deh data historisnya. Ini bukan cuma teori. Quarterly return. Ya kita ngelihat bandingin Q4 akhir tahun kuartal keempat, bandingin nih rata-rata average sama mediannya untuk Bitcoin daripada kuartal tahun lainnya, Q1, Q2, Q3. Sangat kontras performa historisnya ya. Nggak ada yang rata-ratanya tuh sampai kenaikan 88% di kuartal lain. Dan mediannya pun kalau yang lain mediannya itu cuma 1 digit, 3%, 7%, minus 6%. Yang di sini kuartal 4 itu plus 56%, hampir 57%. Jadi banyak banget pemicu positif memang di kuartal keempat tahun ini yang kita bahas di video-video sebelumnya tadi juga. Pilpres AS, pemotongan suku bunga AS, jadi nggak sulit untuk spekulasi momentum yang berikutnya untuk sisa akhir tahun ini atau sampai akhir tahun depan. Mustahil sih memang untuk prediksi ke bulan depan, ke tahun depan, ke masa depan tuh pokoknya mustahil. Nggak mungkin ada manusia bisa prediksi masa depan. Cuman menurut RR, menurut pandangan kami sih 6-12 bulan ke depan tuh cukup menjanjikan. Sekarang bukan waktunya untuk panik. Itu pesan dari kami. Pikirin aja beberapa pertanyaan ini sebagai penutup. Pertanyaan yang pertama, apakah saya paham tentang aset kripto yang ada di portofolio investasi saya? Karena kita udah pernah bikin video tuh bandingin Bitcoin, bandingin Ethereum, bandingin altcoins kayak Solana, dan altcoins lain yang lebih kecil. Pertanyaan berikutnya, apakah saya ngutang untuk investasi kripto? Atau saya mainan leverage tanpa saya ngerti risikonya apa? Saya aja nggak pernah nyentuh leverage seumur hidup. Jadi, apakah kalian bakal dikalahin sama boomers-boomers yang pada beli ETF spot Ethereum sama Bitcoin? Santuy aja nih ngeliatin weekend sekarang lagi pada panik, lagi pada kebakaran, orang-orang pada takut khawatir karena posisi mereka spot, nggak ada yang kena likuidasi. Terus pertanyaan yang terakhir nih, kalau kalian lagi lihat crash pasar sekarang, mungkin kalian bingung dengan keputusan, apakah bakal masuk, apa takut. Nah sekarang tanya ke diri sendiri aja, apakah diri saya nanti di tahun 2025, di tahun 2026, di masa depan nanti, waktu dia ngeliat ke diri saya sekarang, apakah bakal menyesali keputusan yang saya ambil sekarang? Itu aja sih pertanyaannya. Karena kalau ternyata yang dikatakan Kobe itu benar, bull cycle tuh masih belum mulai, dan ini seperti tahun 2019, we were all going to be disgustingly rich, kayak kata si Quasi ini. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa jempol, jangan lupa juga subscribe biar kalian video baru dari Rapor Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys, cheers.